Kali ini kita akan membahas materi mengenai GLBB, di mana GLBB ini adalah gerak lurus berubah beraturan. Artinya percepatan benda itu tetap dan nilai perubahan kecepatan benda itu tetap. Misal ada benda awalnya kecepatannya adalah 2, terus menjadi 4, menjadi 6, menjadi 8. Di sini kecepatan benda berubah-berubah, tetapi berubahnya beraturan. Beraturan dalam artian bertambahnya itu 2. 2 ke 4 bertambahnya 2, 4 ke 6 juga bertambahnya 2. Ini yang dimaksud dengan perubahan kecepatan tetap. Dan karena perubahan kecepatan tetap, artinya dia dipercepat dengan percepatan yang tetap. Ini ada soal, misal sebuah benda awalnya bergerak dengan kecepatan 2 meter per second, kemudian benda tersebut dipercepat dengan percepatan 5 meter per second kuadrat dalam waktu 3 detik. Di sini kita harus memahami dulu arti dari 5 meter per second kuadrat, di mana 5 meter per second kuadrat artinya 1 detik kecepatan bertambah 5 meter per second. Bertambah karena di sini di soal dipercepat, jadi di sini juga bertambah. Jadi misal ada soal percepatannya 3 meter per second kuadrat, berarti 1 detik kecepatan benda bertambah 3 meter per second. 2 detik berarti bertambah 6. 3 detik berarti bertambah 9. Kita kembali ke soal. Di sini percepatannya 5 meter per second kuadrat. Artinya 1 detik kecepatannya bertambah 5. Karena 3 detik, berarti 1 detik bertambahnya 5, detik berikutnya lagi bertambah 5, sampai 3 detik, berarti di sini ditambah lagi 5. Ini bisa kita tulis, supaya tidak terlalu panjang kita tulis, bisa kita tulis langsung 3 dikali 5, berarti hasilnya adalah 15. Jadi, kecepatan benda awalnya 2 bertambah 15. Berarti kecepatan benda sekarang atau VT-nya yaitu 2 ditambah 15 menjadi 17. Misalnya ditanyakan lagi, berapa jarak tempuh? Berapa jarak atau perpindahan benda? Perpindahan benda berarti kita tulisnya S yaitu jika benda bergerak dengan 2 meter per second terus, artinya 1 detik benda menempuh jarak 2 meter, jadi 3 detik benda menempuh jarak 6 meter, berarti 6 meter. Tapi karena di sini benda dipercepat, artinya berubah dari seharusnya 6 meter menjadi ini 1 detik benda menempuh 7 meter per second. Berarti kalau 7 detik berarti berapa ya? 3 detik berarti 17 ditambah 17 ditambah 17 berarti 14, 21 berarti 51 meter. Jadi untuk memudahkan kita, karena ini berubah-berubah, berarti otomatis jarak yang ditempuh itu antara 2 dikali 3 antara 6 meter ditambah dengan 17 dikali 3 dibagi dengan 2. Ini 6 meter dari 2 dikali 3 ya. Berarti di sini bisa ditulis 6 ditambah 7 kali 3, 21, 1, 51 dibagi dengan
2. Jadi 6 ditambah 51 berarti 57 dibagi 2 meter. Jadi ini jarak yang ditempuh benda selama dipercepat, selama dia bergerak seperti di soal ini. Misal lagi, kita kasih contoh lain. Misal ada benda awalnya bergerak dengan kecepatan, ada benda awalnya diam ya. Misalnya diam. Jika diam berarti kecepatan benda yaitu 0. Kemudian benda dipercepat. Dipercepat dengan percepatan misal adalah berapa ya? Misal adalah 5 juga dalam waktu 4 detik. Berapa kecepatan benda sekarang? Berarti kita harus pahami dulu 5 meter per second kuadrat artinya 1 detik kecepatan bertambah 5. 2 detik berarti bertambahnya 10. Jadi di sini bisa kita tulis bertambahnya yaitu 1 detik 5, detik berikutnya 5 lagi, tambah 5 lagi sampai 4 kali karena di sini adalah 4 detik. Ini bisa kita tulis langsung 4 kalinya 5. 4 kali 5 berarti sama dengan 20. Awalnya 0, bertambahnya 20, berarti di sini kecepatan benda sekarang adalah 0 tambah 20, maka tetap 20 meter per second. Ditanya lagi, misalnya ditanyakan berapa jarak yang ditempuh atau berapa perpindahan benda. Berarti jaraknya yaitu 0 dikali 4 ditambah dengan 20 dikali 4 dibagi dengan 2. 0 dikali 4 itu 0, ditambah 20 dikali 4 berarti 80 dibagi 2. 0 tambah 80 itu 80 dibagi 2 berarti 40 meter. Jadi jarak dan perpindahan benda, jarak atau perpindahan benda yaitu 40 meter. Soal berikutnya misalnya ada benda di sini ada benda kecepatan awalnya misalnya 10 meter per second. Kemudian kecepatan akhirnya yaitu misal adalah 30 meter per second. Ini dipercepat dengan percepatan adalah 5 meter per second kuadrat. Ditanyakan berapa waktu yang dibutuhkan sampai kecepatan benda berubah menjadi 30. Jadi waktu yang dibutuhkan yaitu dari 10 menjadi 30 artinya kecepatannya berubahnya 20. Karena dari 10 menjadi 30 berarti berubahnya 20. Bisa juga kita tulis perubahan kecepatan dibagi dengan A-nya, percepatannya. Jadi 10 ke 30 berarti 30 dikurang 10 dibagi berapa A-nya? 5. Karena A itu bertambahnya tiap detik. Berarti 30 kurang 10 itu 20 dibagi 5 menjadi 4 detik. Jadi kalau kita tes misalnya 1 detik bertambah 5, berarti kalau 4 detik bertambahnya 20. Makanya tadi ini bertambahnya 20. Awalnya 10 bertambah 20 berarti di sini adalah 30. Berarti di sini 4 detik. Jika ditanyakan lagi S-nya, berarti sisa 10 dikali dengan 4. Berarti 10 dikali dengan 4 ditambah 30 dikali dengan 4 dibagi 2. Berarti 40 ditambah
120 dibagi 2 berarti 160 dibagi 2 sama dengan 80 meter. Misal lagi ada benda awalnya kecepatannya itu adalah 15 meter per second, kemudian menjadi misalnya 5 meter per second. Ini diperlambat artinya dihalangi. Ke sini ya, diperlambat dengan perlambatan. Misal adalah tetap 5 saja untuk memudahkan perhitungan. Ditanyakan berapa waktunya benda diperlambat sehingga kecepatannya menjadi 5. Berarti ini diperlambat ya. Diperlambat artinya dikurangi. Caranya itu berarti dari 15 menjadi 5, berarti perubahannya berapa? Dari 15 menjadi 5. Berarti perubahannya itu, berkurangnya itu adalah 10. Jadi berkurangnya 10. 1 detik dikurangi 5. Jadi kalau misalnya berkurangnya 10 berarti dibutuhkan waktu 2 detik. Atau bisa juga kita tulis 10 dibagi 5. Berarti di sini adalah 2 detik. Jadi kalau dicari jaraknya sama tadi berarti ini tadi jawabannya 2 detik. Berarti sama 15 dikali 2 ditambah 5 dikali 2 dibagi 2. Jadi 15 dikali 2 30 ditambah 5 dikali 2 10 dibagi 2 berarti 40 per 2 sama dengan 20 meter. Ini bisa seperti ini. Misalnya pertanyaannya lagi kita ubah. Ada benda awalnya kecepatannya adalah 10 meter per second. Kemudian kecepatannya menjadi 40 meter per second dalam waktu 6 detik. Jadi T-nya adalah 6 detik. Ditanyakan berapa percepatan benda, berarti yang ditanyakan berapa A-nya. Kita tulis dulu untuk mencari A-nya, berarti berapa perubahan kecepatannya benda. Dari 10 menjadi 40, berarti perubahannya itu adalah 30. Karena dia berubah dalam waktu 6 detik, berarti sisa dibagi dengan 6. 30 dibagi dengan 6, berarti di sini jawabannya adalah 5 meter per second kuadrat. Soal berikutnya lagi, misal ada benda awalnya kecepatannya adalah 50 meter per second, kemudian diperlambat. Diperlambat itu artinya berkurang. Ini diperlambat dengan diperlambat sampai benda tersebut berhenti. Berhenti berarti kecepatannya di sini adalah 0 meter per second. Dalam waktu, misalnya dia berhenti dalam waktu 5 detik. Ditanyakan berapa percepatan benda. Berarti jika percepatan benda yang ditanyakan, berarti A-nya. Dari 50 menjadi 0, berarti ini perubahannya 50 menjadi 0, berarti perubahannya adalah minus 50. Dibagi dalam waktu 5 detik. Berarti kita tulisnya minus 50 dibagi 5 berarti adalah minus 10. Minus di sini itu menandakan jika benda diperlambat.
Tapi jika ditanyakan saja berapa besar perlambatannya, berarti jawabannya adalah 10. Karena 50 menjadi 0, perubahannya itu adalah 50 dalam waktu 5 detik. Berarti minus 10 meter per second kuadrat. Contoh terakhir, misalnya sebuah benda awalnya bergerak dengan 20 meter per second, kemudian di sini menjadi 10 meter per second. Dia diperlambat, makanya ini berkurang. Diperlambat dengan perlambatan, ini diperlambat ya. Diperlambat dengan perlambatan 2 meter per second kuadrat. Ditanyakan berapa waktunya sehingga benda sampai benda kecepatannya berkurang. Berarti ditanyakan waktunya dari 20 menjadi 10, berarti berkurangnya itu adalah 10. Di sini kenapa ndak minus? Karena waktu itu tidak ada minus, tidak sama dengan percepatan. Makanya percepatan ini dia minus, itu cuma menandakan, minusnya ini cuma menandakan diperlambat. Tapi kalau misalnya ditanyakan berapa percepatannya atau perlambatannya, maka jawabannya 10. Jadi dari 20 menjadi 10 itu perubahan kecepatannya itu adalah 10. Katanya di sini 1 detik dikurangi 2, karena diperlambat berarti dikurangi. 1 detik dikurangi 2. Karena percepatannya itu adalah 2 meter per second kuadrat dan diperlambat, maka 1 detiknya dikurangi 2. 2 detik berarti baru dikurangi 4. Jadi supaya berkurangnya 10, berapa detik yang dibutuhkan? Kan jawabannya 5. Tapi kalau misal kalian susah untuk kurang-kurang, berarti kalian sisa bagi dengan 2. Karena kan sebenarnya kita tulisnya begini. 1 ini berkurangnya adalah 10. 1 detik dikurangi 2, detik berikutnya kurangi lagi 2, detik berikutnya lagi kurangi 2, berikutnya lagi 2, berikutnya lagi 2. Ini, salah ya, di sini 20. 20, awalnya 20, detik berikutnya dikurangi 2, 2, 2, 2, 2. Jadi kalau ini berarti makanya di sini kecepatannya sekarang menjadi 10. Berapa kali dikurangi? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dia 5 kali dikurangi, makanya waktunya di sini adalah 5 detik. Tapi kalau misalnya kalian susah seperti ini, maka sisa kalian lihat berapa perubahannya. Berarti dari 20 menjadi 10, perubahannya 10. Dalam 1 detik dikurangi 2, berarti di sini dia per 2-nya, berarti sama dengan 10 dibagi 2, 5 detik. Sekian untuk materi GLB, semoga mudah dipahami.